warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fujila Juba, CGP Angkatan 6, Kota Sawalunto. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik dengan pola pikir coaching pada tahap pra-observasi. Di sebelah saya sudah ada Ibu Mariatri, selaku guru kelas 4, yang akan menjadi guru yang akan saya observasi besok. Gimana kabarnya Ibu ya? Alhamdulillah sehat, Ibu Puji. Gimana? Apakah sudah siap untuk diobservasi besok? Insya Allah Ibu Puji sudah dibuat persiapannya. Ya, jadi Ibu Iyat, kegiatan kita besok ini itu merupakan kegiatan untuk pengembangan kompetensi yang akan dilihat mungkin dari persiapan, apakah Ibu Iyat ada kendala atau mungkin strategi yang bisa digunakan untuk meningkatkan kompetensi ke depannya. Untuk materi gimana Ibu Iyat? Materi apa yang sudah Ibu Iyat persiapkan? Ya Bu Puji, ini rencananya pembelajaran ke besok itu materinya mata pelajaran bahasa Indonesia, materinya tentang menulis teks prosedur. Menulis teks prosedur, berarti karena Ibu Iyat ini kelas 4 berarti kurikulumnya udah baru ya, udah mata pelajaran. Iya, Jadi mata pelajaran bahasa Indonesia. Gimana dengan tujuan pembelajarannya apa tuh ya? Iya, untuk besok ini tujuan pembelajarannya yaitu menulis teks prosedur dengan kalimat dan informasi yang beragam. Jadi diharapkan nanti siswa ini bisa mencurahkan keberagaman yang ada. Iya. Jadi anak-anak ini juga bisa memilih tema atau apa yang akan dibuatnya menjadi teks prosedur. Sampai sejauh ini persiapan Bu ya gimana? Sudah sampai mana? Ya. Untuk persiapan Bu, ini rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP itu sudah disusun. Kemudian untuk media pembelajaran itu juga sudah disusun, mungkin tinggal finishingnya lagi. Kemudian juga untuk instrumen penilaian juga insya Allah sudah disiapkan. Dari sejauh ini apakah Ibu yang punya kendala-kendala atau kesulitan? Ya, mungkin kendalanya di sini kita akan melaksanakan pembelajaran, sedangkan di kelas itu jumlahnya anaknya tidak cukup ya, Bu Puji agak cukup banyak. Mungkin memikirkan kendalanya ini nanti apakah medianya itu mampu diterima baik oleh anak, kemudian instrumen penilaiannya juga nanti, kemudian lembar kerja yang disediakan nanti apakah cukup untuk anak. Jadi itu tinggal lagi. Berarti kesulitannya ini menyediakan gimana seluruh siswa itu bisa terakomodasi ya. Iya ya. betul. Jadi gimana strategi yang akan Ibu ya lakukan? Iya, untuk media karena memang anak ini cukup banyak Bu Puji. Jika misalnya kita menyediakan media konten atau yang digunakan satu persatu oleh anak, mungkin akan sedikit terkendala karena jumlahnya banyak. Jadi di sini saya menggunakan media slide PowerPoint sehingga ketika ditampilkan ke depan dapat menjangkau, dapat diterima baik oleh semua anak dari baik yang depan maupun yang duduknya paling belakang. Mungkin kalau sampai saat ini apakah masih ada persiapan yang butuh ditambahkan lagi setelah ini? Kan kita akan observasinya kan besok hari ini. Apakah masih ada yang perlu ditambahkan atau udah sekian? Udah lengkap rasanya? Rasanya ini lagi Bu Puji, ice breaking-nya lagi. Nah, ice breaking-nya mungkin akan dibuat lebih dari yang biasa, seperti itu supaya menjadi lebih menarik lagi. Memang kalau anak itu banyak, kita butuh sesuatu yang untuk memfokuskan lagi konsentrasi anak-anak itu, karena biasanya itu suka beberapa anak itu suka hilang konsentrasi karena dia memang banyak ya Bu ya. Iya betul. Nanti area pengembangan yang akan Ibu lihat lebih kembangkan lagi, lebih diperhatikan lagi tuh yang bagian mana? Dia Bu Puji, ini saya mau yang pertama itu saya maunya itu pembelajaran ini materi yang saya sampaikan ini dapat jelas dan juga menarik bagi anak. Nah, kemudian juga saya maunya itu karena sekarang kita juga sudah belajar pembelajaran mendiferensiasi dan saya juga sangat setuju bahwa kita melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Saya berharap saya bisa untuk mengakomodir kebutuhan anak ini sehingga memang kita dapat memenuhi kebutuhan belajarnya. Kemudian juga saya berharap juga dapat mengembangkan pembelajaran yang memperhatikan
meningkatkan sosial emosional anak. Gitu. Apalagi seperti yang diapakan tadi Bu Puji, anak saya banyak, jadi memang perlu seperti apa penjagaran atau refresh kembali gitu, supaya mereka tidak suntuk di dalam kelas. Eh, Kalau itu mungkin area pengembangannya, lalu gimana tentang strategi yang akan Ibu ya lakukan untuk mengembangkan yang hal-hal yang Ibu ya inginkan tadi? Iya. Untuk pengembangan yang tadi Bu Puji, mungkin yang pertama itu media pembelajarannya ya Bu Puji ya, karena saya ingin menarik bagi anak, tentu saya harus menggunakan media pembelajaran yang menarik juga. Jadi saya menggunakan PowerPoint, jadi di PowerPoint itu saya bisa memvariasikan warnanya, saya bisa memvariasikan tayangannya. Nah, itu saya berharap itu bisa membuat anak lebih tertarik lagi, lebih fokus lagi untuk menerima materinya. Kemudian juga untuk pembelajaran berdiferensiasi ini saya mencoba untuk memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan anak. Mungkin tidak semua jenisnya bisa saya laksanakan, tapi saya berharap ada perlakuan yang berbeda pada kemampuan anak yang berbeda. Kemudian saya juga ingin dapat memperhatikan minat anak ini kemana gitu. Jangan anak itu mengikuti minat saya saja gitu kan, maunya saya saja, tapi saya bisa minatnya ini, minatnya itu, bisa gitu, walaupun berbeda-beda. Oh ya, bagus sekali nih untuk persiapan dan strateginya, rasanya sudah sangat sesuai. Berarti kita tinggal melaksanakan kegiatan kita esok hari ini ya Bu Liat ya. Mungkin hanya sekian kegiatan observasi kita kali ini. Semoga besok kita dapat berjalan lancar kegiatan observasi. Ya, terima kasih Bu Puji. Sekianlah kegiatan pra-observasi untuk kegiatan supervisi akademik dengan pola pikir coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita mendengar terlebih dahulu. Adil memberi doanya. Dan anak ibu bisa memasak nasi goreng? Bisa. 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 Bisa buat jus jeruk? Bisa. Kakak bisa mencuci baju? Bisa. Bisa mensetrika baju? Bisa. Nah, misalnya yang tadi itu membuat nasi goreng, anak ibu bisa? Bisa. Dari siapa belajar? Ibu. Dari mana? Lihat video, ada yang lihat video?
memotong, memasukkan, ya mau ngaduk, mencampurkan. Nah itu kata kerja aktif. Yang keempat, menggunakan konjungsi. Apa itu? Kata hubung. Apa contohnya? Dan, tetapi, atau, karena. Apa? Yang kelima, menggunakan kata keterangan. Ya, setelah itu, ya, itu adalah kata keterangan. Yang keenam, apa itu? Sistematis, artinya berurutan. Kalau langkah-langkah tentu harus dikerjakan berurutan. Apa mungkin kita hidupkan dulu mesin cuci, kita putar baru kita masukkan bajunya? Nggak mungkin kan? Nah, jadi tidak bisa dibolak-balik. Ya. Nah, kita lihat strukturnya. Struktur itu apa-apa saja yang harus ada di dalam teks prosedur. Yang pertama harus ada judul. Misalnya, cara menghidupkan komputer. Nah, cara memasak nasi goreng. Ya, atau cara membuat jus mangga. Nah, itu adalah judul. Yang kedua harus ada tujuan. Ya, apa tujuan kita dari membuat teks prosedur itu? Misalnya membantu orang agar bisa membuat jus mangga, misalnya. Yang ketiga, materi. Kalau memang butuh alat dan bahan, berarti kamu membuat alat dan bahan. Tapi kalau memang tidak dulu. Contohnya, ya, contohnya menghidupkan komputer. Kalau kamu tidak buat alat dan bahannya tidak apa-apa. Ketika di langkah-langkah kamu tulis hidupkan komputernya, tekan tombol power. Nah itu tidak pakai alat dan bahan di atasnya, itu tidak masalah. Ya. Yang pertama, ini apa ini? Cara menyetrika baju. Itu adalah ini adalah tujuannya atau kata pengantarnya diberi. Apa itu? Supaya terlihat rapi, kamu harus menyetrika baju yang akan kamu pakai terlebih dahulu. Nah, baru kita buat langkah-langkahnya. Cara menyetrika baju adalah sebagai kita lihat yang pertama. Alasi tempat yang akan digunakan untuk menyetrika dan siapkan baju yang akan disetrika. Kamu kalau nyetrika pasti ada tempatnya kan? Ada. Ada yang di atas meja, ada yang di lantai, kemudian dialasi yang dengan kain. Oh, dikasih ya. Siapkan dulu. Atau ada meja yang khusus setrika. Nah, ada juga pakai itu. Nah, kemudian juga siapkan baju yang akan disetrika. Biasanya ibu kalau mau menyetrika itu balikan baju ibu dulu. Iya, Bu. Balikan baju dulu. Pada itu baru disetrika. Nah, kalau ketika menjemurkan kan dibalikan dulu kan? Nah, yang di dalam ini keluar kan? Yang kedua, hubungkan kabel setrika dengan stop. Yang mana yang stop kontak? Lubang-lubang ini ya. Itu adalah stop kontak. Sudah ada. Yang ketiga, nyalakan setrika dan atur level panasnya. Diatur level panasnya? Tidak boleh terlalu panas. Terlalu dingin juga nggak bisa. Nanti tidak rapi. Ada bahan baju itu yang tidak tahan panas. Ya, tidak sama semua baju. Jilbab ini kalau sudah terlalu panas, nah, dia lengket sama dia ini lengket ya. Nah, kalau jilbab ini. Nah, ada juga bahan baju yang licin sekali, tidak bisa terlalu panas. Kalau terlalu panas, nempel dia. Ya, bahan-bahan sutra itu nempel ketika di sana. Jadi harus diatur level. Yang keempat, ketika baju Anda hingga halus dan maksudnya sampai
teman-teman? Bisa jadi idenya? Bisa. Ya, tepuk tangan dulu untuk Adil. Sekarang kita akan membuat atau akan mengerjakan soal evaluasi yang berhubungan dengan teks prosedur. Ya, nanti baca dulu teks prosedur yang ada di dalam soal, kemudian baca soalnya dan jawab. Ya. Saudara dan Farhan ada perbedaan. Perbedaannya karena ada teksnya yang panjang dan ada teksnya yang pendek, itu disesuaikan sama kemampuan membacanya. Nah, jadi walaupun pendek, kalau membaca dengan teliti. Pada kegiatan kali ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi untuk supervisi akademik berbasis pola pikir coaching. Jadi karena kegiatan kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan pra observasi dan juga setelah melakukan kegiatan observasi, kali ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi. Di sini telah ada ibu yang kemarin saya observasi, Ibu Mariatri, dan juga telah didampingi oleh Bapak pengajar praktek juga. Baiklah Ibu ya, kita mulai aja. Ibu lihat, kemarin kan kita sudah melaksanakan observasi juga, yang sebelumnya sudah ada juga kegiatan pra-observasi. Bagaimana perasaan Ibu lihat setelah kita melakukan kegiatan tersebut? Jadi setelah
kita melaksanakan kegiatan observasi rasanya sudah sesuai dengan rencana-rencana yang sudah kita susun, apalagi kita sudah melaksanakan kegiatan praobservasi. Jadi dari kegiatan praobservasi kemarin saya juga mendapat beberapa saran, kemudian setelah coaching dengan Ibu Fuji rasanya jelas gitu bagaimana kegiatan pembelajarannya. Nah, dan ketika sudah terlaksana rasanya sudah lega gitu. Kemarin itu kan kita sudah membahas juga ya Bu Iyat ya. Bu Iyat itu punya rencana-rencana pengembangan yang akan dilaksanakan waktu observasi. Bagaimana rencana tersebut kemarin tuh waktu Ibu Iyat melaksanakannya? Kemarin itu kita punya rencana ya Bu Fuji. Yang pertama itu penyampaian materi ya Bu Fuji ya. Alhamdulillah rasanya Bu Fuji untuk penyampaian materi ini itu sudah terlaksana. Nah, sudah terlaksana dengan menggunakan media. Kemudian juga melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi itu juga sudah berusaha untuk dilaksanakan Bu Fuji, mungkin masih ada beberapa kekurangan, tapi mungkin itu yang bisa ditingkatkan Bu Fuji. Kemudian juga saya berusaha untuk melaksanakan pembelajaran yang memperhatikan sosial emosional siswa, juga sudah beberapa langkah sudah dilakukan. Kemarin saya juga sudah melihat ya Bu Iyat di dalam kelas juga. Jadi kan kemarin juga ada tujuan pembelajaran juga. Bagaimana tujuannya pembelajaran Bu Iyat ini? Apakah sudah tercapai rasanya dari kegiatan kemarin? Ya. Untuk tujuan pembelajaran kemarin itu menulis teks prosedur ya Bu Fuji. Kalau dilihat dari hasil yang sudah dicapai anak itu sudah menunjukkan kemampuan dalam menulis teks prosedur ini sesuai dengan kriteria-kriterianya seperti kalimatnya, kemudian informasinya, kemudian juga dengan topik yang beragam. Nah, gitu. Kalau Bu Iyat nih, Bu Iyat merasa ya karena udah dilaksanakan, Bu Iyat merasa apa yang sudah baik yang Ibu Iyat lakukan kemarin itu? Bagian mananya yang udah baik? Bagian rasanya yang sudah baik itu di media Ibu Fuji ya. Karena di sini saya berusaha untuk diferensiasi konten. Di sini saya menggunakan media slide PowerPoint. Jadi saya berusaha untuk membuat slide PowerPoint ini yang berisikan materi sehingga lebih menarik begitu Bu Fuji. Rasanya di bagian media begitu Bu Fuji ya. Ya sudah bagus ya kemarin ya Bu Iyat ya. Kira masih ada nggak yang perlu Ibu Iyat tingkatkan lagi untuk kedepannya? Iya, rasanya Fuji untuk kedepannya itu memang mungkin masih ada ketidakoptimalan, masih ada beberapa kekurangan. Itu rasanya di pembelajaran berdiferensiasi. Itu rasanya di Fuji karena dia ada 3 macam, ada konten, ada proses, ada produk. Mungkin sudah berusaha untuk melaksanakan ketiga macamnya ini, tapi mungkin belum maksimal gitu Fuji. Misalnya di diferensiasi proses itu kemarin anak itu membacakan ke depan kelas, rasanya itu belum, mungkin bisa kedepannya ditingkatkan misalnya belajar kelompok atau mereka belajar berpasangan. Rasanya untuk diferensiasi proses itu juga masih kurang jadi. Kemudian juga untuk diferensiasi produk kemarin itu kan cuma teks prosedur begitu saja ya Bu Fuji ya. Mungkin bisa diapakan lagi, bisa dihasilkan lagi produknya begitu Bu Fuji supaya lebih beragam. Ini udah banyak juga ya yang akan rencananya Bu Iyat perbaiki di masa yang akan datang. Kapan Bu Iyat ingin melaksanakan yang seperti Bu Iyat bayangkan barusan itu, kapan mau direalisasikan? Untuk pembelajaran berdiferensiasi ini Bu Fuji kalau untuk rencana mungkin sesegera mungkin, tapi mungkin memang harus diawali dulu dengan asesmen awalnya bagaimana kemampuan anak. Kemudian satu lagi Bu Fuji ini kemampuan membaca anak, kemampuan menulis satu lagi Fuji itu memang rasanya sangat-sangat perlu ditingkatkan untuk pembelajaran berikutnya. Karena walaupun di kelas 4 Bu Fuji saya masih menemukan anak ini yang kemampuan baca masih kurang. Kemudian mungkin Bu Fuji juga melihat kemarin pas observasi dalam menulis ini masih sulit anak untuk mengungkapkan idenya, perasaannya atau apa yang ingin ditulisnya itu dalam bentuk tulisan masih sangat sulit begitu. Udah banyak juga ya karena ke depan Bu Iyat masih merasa ada sesuatu yang mengganjal tidak dari kegiatan kita ini? Dari kegiatan ini Bu Fuji rasanya sudah
yang perlu dilakukan setelah ini, bagian mana yang perlu diperbaiki. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi ya. Sekianlah kegiatan pasca observasi supervisi akademik berbasis coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.